Halo, masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar kuncu-kuncune Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Merauke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa, Mas Nanang akan membahas seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap, dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya ya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 7 dan 8 Juli 2022 ya masih. Sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan statistik, Mas Nanang ingin mereview Bills malam sore dan tadi malam ya masih. Walaupun Mas Nanang cuma berhasil satu profit ya masih. Di Bills siang di sini Mas Nanang kalah ya masih. Di sini Mas Nanang gagal profit. Di Bills Jepang ya masih, Liga Kakek Sugiono. Dan untuk di Bill selanjutnya Mas Nanang patah satu ya masih. Di Bill boom Mas Nanang patah satu. Di sini Mas Nanang mengambil di over 2,5. Rupanya Inter Turku ngeprank untuk di sini ya masih. Di sini Mas Nanang udah sangat kecewa kali di sini masih. Cuman di sini di Bill konten Mas Nanang remuk ya masih. Di sini Mas Nanang remuk. Untuk di single betnya pun Mas Nanang pun juga kalah ya masih. Tapi Mas Nanang berhasil profit di single bet tadi malam ya masih di AS Monaco. Di sini Mas Nanang mengambil di over 1/4 paruh waktu ya masih. Rupanya di babak pertama skornya 2-2. Di sini Mas Nanang menang full. Oke masih, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama, ada Sogdal menjamu Fredrikstad, dan pertandingan ini akan didengarkan di kandang Sogdal pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Sogdal mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Fredrikstad hanya mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 2 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Sogdal ya masih. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Sogdal mendapatkan 1 kali kemenangan, Fredrikstad mendapatkan 3 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head-to-head lebih banyak dimenangkan oleh Fredrikstad ya masih. Tapi orang mungkin Sogdal mau digebuki lagi oleh Fredrikstad. Kita delok di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Sogdal ada di peringkat ke-6 dengan poin 20. Fredrikstad ada di peringkat ke-10 dengan poin 13. Untuk di klasemen lebih diunggulkan Sogdal ya masih. Jelas di sini Mas Nanang untuk mengambil Sogdal. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Sogdal mengoffer Fredrikstad dengan handicap, like-likean, dan 1/4. Untuk di over-under ada 2/3/4 dan 3. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Sogdal dengan mengoffer handicap 1/4. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di under 3 ya masih. Karena prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal berakhir dengan skor 1-0 ataupun 2-0 ya masih. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Ranheim menjamu Skate, dan pertandingan ini akan didengarkan di kandang Ranheim pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Ranheim mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Skate mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Untuk head-to-head, Ranheim belum pernah mendapatkan kekalahan 1 kali pun ya masih. Di sini dia sangat diunggulkan. Untuk di head-to-headnya kedua tim, Ranheim mendapatkan 1 kali kemenangan, Skate mendapatkan 4
kali kemenangan. Untuk head to head memang lebih diunggulkan Skate ya masih. Kita delok di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Ranheim ada di peringkat kedua dengan poin 24. Skate ada di peringkat ke-15 dengan poin 6. Skate ada di peringkat zona merah ya masih. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Ranheim mengoffer Skate dengan handicap 1 dan 1/4. Untuk di over-under ada 3 dan 3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Ranheim dengan mengoffer handicap 1/4. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di under 3 ya Mas. Dan untuk di pertandingan ini Mas Nanang lebih fokus bermain di under 3. Karena prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini sulit untuk ada gol ya Mas. Jadi Mas Nanang untuk mengambil di under 3. Untuk di pertandingan yang ketiga ada UC Dublin menjamu Bohemians. Dan pertandingan ini akan didengarkan di kandang UC Dublin pukul jam 1.45 waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, UC Dublin hanya mendapatkan 4 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Bohemians mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kita delok di head-to-headnya kedua tim ya Mas. Di head-to-head kedua tim, UC Dublin hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, Bohemians mendapatkan 3 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head-to-head lebih diunggulkan Bohemians ya Mas. Cuman prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini, orang mungkin UC Dublin mau digebuki terus ya Mas. Pasti UC Dublin bakal menang. Untuk di klasemen yang kedua tim, UC Dublin ada di peringkat ke-10 dengan poin 9. UC Dublin ada di peringkat zona merah masih. Bohemians ada di peringkat ke-6 dengan poin 26. Walaupun untuk di klasemen UC Dublin ada di peringkat zona merah, cuman UC Dublin orang iso disepelekan ya masih. Karena pertandingan ini akan disiarkan di kandang UC Dublin. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang berikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Bohemians mengoffer UC Dublin dengan handicap 1 dan 1/4. Untuk di over-under ada 2,5 dan 2,3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil UC Dublin dengan menahan handicap 1. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 2,5 ya Mas. Karena prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal berakhir dengan skor 2-1 ataupun 3-2 ya Mas. Untuk di pertandingan ini Mas Nanang lebih fokus bermain di over 2,5 ya Mas. Untuk di pertandingan yang terakhir seperti biasa Mas Nanang kasih referensi untuk single bet ya Mas. Ada Ravos menjamu M Jondalen. Dan pertandingan ini akan disiarkan di kandang Ravos pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Ravos mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan M Jondalen hanya mendapatkan 5 kali menelan kekalahan ya Mas. Di sini M Jondalen hancur ya Mas. Di 5 pertandingan terakhirnya sangat hancur. Di sini lebih diunggulkan Ravos. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Ravos hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, M Jondalen mendapatkan 3 kali kemenangan. Cuman berakhirnya Ravos kalah dibantai M Jondalen di tahun 2020 ya Mas. Sudah cukup lama. Jadi prediksi Mas Nanang di sini Ravos bakal menang ya Mas. Kita delok di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Ravos ada di peringkat ke-9 dengan poin 16. M Jondalen ada di peringkat ke-4 dengan poin 22. Walaupun di klasemen Ravos ada di peringkat di bawah M Jondalen ya Mas. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot harus tanda tanya ya Mas. Kenapa Ravos yang mengoffer M Jondalen? Seharusnya M Jondalen ya Mas yang mengoffer Ravos.
jelas ya masih di sini Pix Rovos bakal menang, cuman hanya selisih 1 gol ya masih. Mas Nanang sudah sering ya masih untuk bilang yang kayak gini pasti yang di peringkat bawah bakal menang ya masih. Untuk di pasaran Kang Bandot, Rovos mengover M Jondalen dengan handicap 1/4 dan setengah. Untuk di over under ada 2,5 dan 23/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Rovos dengan mengover handicap 1/4. Dengan odds yang tidak terlalu menonjol ya masih. Oddsnya pun sangat normal ya masih. Jelas di sini Pix Rovos bakal menang. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di under 23/4. Karena prediksi Mas Nanang di sini tidak akan banyak gol ya masih. Dan untuk di pertandingan ini Mas Nanang fokus bermain handicap dan over under masih. Dua-duanya Mas Nanang boom nanti malam nih masih. Oke masih, sekian prediksi Mas Nanang cukup sampai di sini. Untuk masih yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang prediksi bola, mix parlay, single bet dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya masih. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang orang enek dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk masih yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas masih gas, tapi jangan terlalu dibarbar ya masih, karena Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk masih kalau wani ojo budi ojo wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya masih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.